Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku kelas 12 IT yang saya cintai, pertama-tama maafkan Bapak pada hari ini tidak dapat tatap muka langsung melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di kelas karena ada sesuatu dan lain hal, sehingga kewajiban Bapak masuk kelas untuk memberikan materi dan melaksanakan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan pada hari ini. Anak-anakku, materi kita sebelumnya kita telah membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. Di minggu sebelumnya Bapak telah memberikan tugas kepada kalian untuk menghafal ayat-ayat surat tertentu yang kita akan bahas pada hari ini, dan ada sebuah hadis yang bagus tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kalian catat dan untuk kalian hafalkan. Mudah-mudahan minggu depan Bapak bisa, dan kita masih ada waktu karena beberapa hari lagi kita akan memasuki saatnya semester ganjil. Kita akan melaksanakan ujian semester ganjil. Nah, tadi materi kita sebelumnya tentang menjaga kelestarian lingkungan, dan sekarang kita akan membahas tentang mengembangkan ilmu pengetahuan. Judul materi kita pada hari ini yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam slide pertama ini, slide kedua ini, di sini kalian diperintahkan untuk membaca, menulis, menghafal, menerjemahkan, memahami kandungan ayat-ayat dan hadis yang tertera pada buku paket kalian. Kemudian menganalisa, mengevaluasi kontekstualisasi dalam buku tersebut, dan mengamalkan atau melaksanakan, menjalankan dalam keseharian pesan ayat-ayat yang disampaikan dalam materi tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sebelah kanan saya ini ada biografi tokoh ternama yang saya ambil dari blogspot.com. Ini ingatlah, dalam budaya mengambil gambar, karena gambar merupakan hak cipta dari seseorang, maka kutiplah di mana kalian mengambil gambar. Ini etika dalam membuat sesuatu yang karya yang mengutip atau mengambil dari karya orang lain. Nah, tokoh-tokoh ini sebagaimana kalian lihat, mungkin beberapa
orang yang ada dalam foto tersebut tidak Anda kenal. Mungkin juga ada beberapa yang dikenal. Hal ini kenapa? Mungkin karena budaya membaca, budaya belajar, minat baca kalian yang masih harus diperbaiki, harus lebih banyak lagi. Kalian tinggal di asrama dan pondok menyediakan perpustakaan, guru-guru yang kuliah S2, S3 di situ menyimpan ada rak-rak buku yang dapat kalian baca. Di situ banyak sekali referensi-referensi bahwa ilmuwan-ilmuwan muslim yang ternama, kemudian karya-karya bukunya yang ditulis juga banyak di sana yang bisa kalian pinjam, yang bisa kalian baca di tempatnya, dan sebaiknya dikembalikan pada tempatnya, atau bila harus dibaca di asrama maka sampaikan kepada pemiliknya untuk pinjam buku tersebut. Anak-anakku kelas 12 IT yang saya sayangi, pembahasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita akan membahas setidaknya ada 4, kemudian 5 dengan hadisnya. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang mengisyaratkan untuk menguasai ilmu pengetahuan dalam surat tersebut. Yang kedua, Quran surat Yunus ayat 101 yang perintah memperhatikan gejala yang terjadi pada alam semesta. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang dimana akan membahas tentang fenomena alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang sikap selektif terhadap setiap informasi yang diterima. Kenapa? Agar kita dalam menerima informasi, kita dalam menerima ilmu pengetahuan tidak begitu saja menerima, untuk cross check, cek dan recheck informasi yang telah disampaikan tersebut. Misalnya kalian mendengarkan sebuah hadis yang disampaikan, sebaiknya kalian mencari referensi, menggali hadis yang disampaikan itu apa benar atau tidak. Kalau dikatakan itu Sahih Bukhari, maka kalian silakan buka buku Sahih Bukhari. Sahih Muslim, misalnya kalian buka buku Sahih Muslim, benar atau tidak, atau itulah yang dinamakan cek dan recheck. Anak-anak sekalian, perintah membaca dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Nah, surat Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu dalam kondisi yang takut, menerima wahyu yang pertama. Ya,
Betapa tidak, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa apabila Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal Qur'anu ala jabalin la ra'aitahu ghasyyan mutasaddian min khasyatillah. Apabila Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan terpecah belah karena takut kepada Allah. Nah, kembali kepada konteks surat Al-Alaq ini, bahwa Rasulullah menerima wahyu ini yang pertama di Gua Hira ayat 1 sampai 5. Ada pesan yang mendalam pada ayat, isi kandungan ayat tersebut, bahwa ayat ini diturunkan adalah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Bacalah, maka barang siapa yang tidak membaca, maka bodohlah dia. Nah, di situ ada kata ikra yang berarti bacalah. Ada isyarat akan pintu pengetahuan di situ. Perintah baca yang ada dalam surat tersebut bukan saja membaca ayat-ayat yang tersurat atau Qur'annya sebagaimana yang kita baca setiap hari, akan tetapi juga ayat yang tersirat di alam semesta atau kauniyah, bahwa ayat-ayat Allah itu ada yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Ada juga ayat-ayat Allah itu yang tersirat dalam bentuk alam semesta yang kita huni pada saat ini. Nah, anak-anakku, dalam ayat-ayat yang lain menunjukkan perintah yang seirama dengan kata ikra. Misalnya, perintah untuk bertadabbur, berpikir, merenungkan, melihat, mendengar kejadian-kejadian di alam semesta. Budaya membaca akan menyingkap dan menemukan banyak ilmu pengetahuan. Buku-buku yang telah ditulis oleh para pendahulu, para ilmuwan-ilmuwan kita, baik ilmuwan muslim maupun ilmuwan non-muslim, silakan baca. Karena dalam membaca akan menambahkan nuansa keilmuan pada diri Anda. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan. Tanpa ilmu kita tidak punya apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa teknologi kita tidak bisa, Bapak tidak bisa tatap muka dengan kalian pada hari ini. Dengan teknologi digital seperti ini, Bapak, walaupun tidak dapat tatap muka langsung, datang ke kelas langsung, Bapak bisa sampaikan melalui media yang pada hari ini kita gunakan. Anak-anak sekalian, yang kedua, perintah memperhatikan gejala alam seperti dalam surat Yunus ayat 101. Mari kita simak. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk memperhatikan gejala alam ini. Karena dalam diri manusia ada dua kecenderungan yang saling bertolak belakang. Beriman dan kufur, berbuat baik dan berbuat buruk, taat dan maksiat, dan seterusnya dan seterusnya. Dua kutub ini saling menarik, baik berbuat maksiat maupun berbuat baik.
baik beriman maupun kufur, ya saling menarik. Memerintahkan manusia untuk memperhatikan semuanya agar menuntut kepada keyakinan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalannya. Yang ketiga, ini tentang fenomena alam sebagai sumber pengetahuan, sebagaimana tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Kita simak bersama bacaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi silih berganti, malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya di alam semesta. Hal ini sangat berguna bagi orang yang mau memikirkan. Mereka akan menemui kemahakuasaan Allah yang terisarat pada semua fenomena alam. Ayat-ayat kauniyah namanya. Kita lihat bahwa pusaran angin bertiup dari barat ke utara, dari laut ke darat, putaran angin. Nah, ini merupakan isyarat. Juga terdapat isyarat ilmu pengetahuan. Sebagaimana mereka menemukan tentang ilmu alam, ilmu fisika, ilmu biologi, bahwa tumbuh-tumbuhan itu tidak akan hidup tanpa air. Diteliti, ini merupakan isyarat. Nah, gejala-gejala alam yang ada dalam ayat ini juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana antara bumi dan langit ada gravitasi. Namun hanya orang yang mau berpikir, merenungkan, yang akan menemui isyarat ilmu pengetahuan tersebut. Bagi orang yang tidak berpikir, tidak mungkin akan menemukan itu. Nah, hanya orang-orang yang belajar, yang memperhatikan isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran itu, yang akan menemukan ilmu pengetahuan yang tersirat di dalamnya. Yang keempat, sikap selektif terhadap setiap informasi. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Kita simak bersama.
Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus cek dan recheck seperti yang Bapak sampaikan tadi. Karena kefasikannya menjadi informasi yang dibawa itu diragukan akurasinya. Orang yang fasik menyampaikan sebuah ayat, sebuah hadis misalnya, kita harus cek dan recheck apa yang disampaikan itu. Kita gali sumbernya, ya. Kita cek apakah hadis yang disampaikan itu dari mana, hadis Bukhari atau hadis Muslim misalnya, kisah Abu Daud. Ya, kita cek, kita buka kitab aslinya. Nah, ilmu yang salah akan menyebabkan kecelakaan pada orang lain, tidak saja kita. Bila kita sampaikan ajaran itu atau apa yang kita sampaikan itu ya salah, meskipun yang bersangkutan tidak berniat untuk itu. Begitulah Islam mengajarkan dalam ayat ini ketelitian dan presisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian yang kelima yaitu keutamaan mencari ilmu, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Ini hadis yang minggu kemarin Bapak perintahkan untuk menghafal, untuk dicatat, ditulis, ya. Nanti mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, kalau masih ada waktu, rasanya setelah hari Bapak, ya, hari Sabtu, hari Seninnya baru kita melaksanakan ulangan atau ujian semester. Nah, dalam hadis ini telah diceritakan kepada kami, Nasr bin Ali bin Jalami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud dari Asim bin Raja bin Haywah dari Abu Daud bin Jamil dari Kasir bin Kais. Ia berkata, ketika aku sedang duduk di samping Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seseorang seraya berkata, "Hai Abu Darda, aku mendatangi Anda dari kota Madinah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu hadis yang telah disampaikan kepadaku, bahwa engkau telah menceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Abu Darda bertanya, "Apakah engkau datang karena berniaga?" Kasir bin Kais menjawab, "Bukan." Abu Darda bertanya lagi, "Apakah karena ada urusan yang lainnya?" Kasir bin Kais menjawab, "Bukan." Kasir bin Kais berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan seseorang penuntut ilmu akan diminta ampunan oleh penghuni langit dan bumi, hingga ikan yang ada di air. Sesungguhnya keutamaan seseorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian dari bagian yang sangat besar." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu, sebagaimana seperti kalian sekarang. Dari daerah yang nun jauh di sana, ada yang dari Jambi, ada yang dari Riau, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Tulung Selapan,
Ogan Komering Ilir, ada yang dari Muara Enim, ada yang dari Batu Raja, berkumpul di sini. Untuk apa? Untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk menggali ilmu Allah. Nah, untuk kalian itu, maka para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Jadi berbahagialah kalian yang memiliki kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Oleh karena itu, ya, harus dipahami bahwa pahala kalian menuntut ilmu ini mendapatkan pahala. Oleh karena itu, harus bersemangat, harus belajar dengan tekun, menggali ilmu pengetahuan. Nah, begitu besar pahala yang diberikan oleh pencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Bahkan para penghuni bumi yang lain ikut mendoakan untuk yang bersangkutan. Para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan diminta ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Ya, bahkan ikan yang ada di laut meminta kepada Allah untuk memberikan pengampunan kepada kita yang penuntut ilmu ini. Nah, selain dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga. Bahkan para penghuni bumi yang lain itu ikut, ya, mendoakan. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa mencari ilmu tidak untuk kepentingan duniawi, tetapi karena Allah. Tadi ditanyakan oleh Abu Darda, ya, apakah engkau dalam keadaan sedang berdagang atau kau sedang berniaga, ya, atau kau sedang ada pekerjaan lain, ya? Tidak. Nah, kalian yang datang ke pesantren ini bersahaja, berniat memang untuk belajar, ya. Kalian mesti bersyukur diberikan kesempatan oleh orang tua kalian untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, karena itu para ahli ilmu akan mewariskan ilmu yang sangat berguna bagi peradaban manusia, juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku yang berbahagia, dapat disimpulkan apa yang disampaikan, ya, silakan buka buku paket yang ada pada kalian. Dapat dirangkumkan bahwa materi kita tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah sebagai berikut. Islam merupakan agama yang menghargai ilmu. Oleh karena itu, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, menuntut ilmu hukumnya fardu ain, wajib atas setiap muslim dan tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penyiapan mental dan penguatan karakter, sehingga pengguna dan penikmat teknologi tidak menjadi korban kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Yang keempat, orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan kekuatan akal dan kearifan hati adalah ulul albab. Karena karakter yang menonjol dari ulul albab adalah selalu berzikir, suka berpikir, dan takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka yang ahli ibadah. Karena melaksanakan ibadah tanpa ilmu bisa saja tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, sudah saya kirimkan, silakan download. Dan sengaja PPT ini saya sampaikan
ya, agar memperjelas saat kalian membaca sendiri, ya, menyimak sendiri, memperhatikan sendiri isi yang tertera dalam slide ini, sehingga kalian dapat memahaminya. Dan akhirnya Bapak mohon maaf apabila yang Bapak sampaikan terdapat kekeliruan, kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.